Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meina Cahyani Sahda. Saya akan mendemonstrasikan keterampilan scrub up, gloving, teknik aseptik, dan hand hygiene. Pertama kita melakukan scrub up atau cuci tangan bedah. Nah, jadi sebelum melakukan kita perlu perhatikan persiapkan terlebih dahulu sabun, tempat cuci tangan, lalu sikat yang telah steril, kemudian handuk bersih yang telah steril. Nah, kemudian kita siap untuk melakukan scrub up, tapi pastikan terlebih dahulu agar semua perhiasan baik itu jam tangan, gelang ataupun cincin telah dilepaskan. Pertama, hidupkan air yang mengalir, pastikan suhu dalam air jangan terlalu panas ataupun jangan terlalu dingin. Kemudian basahi dari ujung jari hingga siku pada panas dalam posisi 90 derajat. Lakukan pada tangan kiri dalam posisi tetap 90 derajat juga. Nah, kemudian pastikan jangan terkena benda-benda di sekitarnya untuk menjaga kesterilan. Nah, kemudian ambil sabun secukupnya sebanyak 5-10 cc. Kemudian lakukan pencucian tangan, telapak tangan kanan selama 5 kali gerakan atau 10 detik, kemudian pada telapak tangan kiri 5 gerakan 10 detik juga, kemudian pada punggung tangan kanan 10 detik, punggung tangan kiri juga 10 detik, kemudian sela-sela jari kanan 10 detik. Lakukan secara bergantian sela-sela jari kiri 10 detik. Kemudian buku-buku jari sama 10 detik pada sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri 10 detik. Kemudian pada ibu jari secara berputar sebelah kanan 10 detik. Lalu sebelah kiri hal yang sama. Lalu pada ujung jari sebelah kanan kita gunakan pada ujung jari ke telapak tangan sebelah kanan, kemudian lakukan hal yang sama pada tangan kiri, kemudian lakukan gerakan mengunci. Nah, kemudian pergelangan tangan 10 detik, pergelangan tangan kiri juga 10 detik, lalu sampai ke bawah 10 detik, kemudian sampai ke bawah 10 detik. Nah, pastikan tangan tetap dalam keadaan 90 derajat. Lalu kita bilas dari ujung hingga siku. Pastikan tangan masih tetap dalam 90 derajat tanpa menyentuh benda-benda sekitarnya agar menjaga kesterilannya. Kemudian pada tangan kiri kemudian di sini kita menggunakan cuci tangan menggunakan sikat. Di sini ada sisi kasar untuk membersihkan kuku dan telapak tangan, kemudian sisi halus untuk membersihkan punggung tangan serta sela-sela jari. Jadi kita pastikan juga kedua tangan tetap dalam keadaan 90 derajat dan jangan menyentuh benda-benda sekitarnya untuk menjaga kesterilan. Lalu kita ambil sabun secukupnya 5-10 cc. Nah, kemudian tuangkan sedikit air. Nah, kemudian pertama kita bersihkan kuku-kuku pada sisi yang kasar, kuku sebelah kanan selama 10 detik. Kemudian lanjut ke telapak tangan selama 10 detik. Nah, lalu kita balik ke arah tangan kiri pada kuku-kukunya masih menggunakan sisi kasar 10 detik. Kemudian lanjut ke telapak tangannya 10 detik. Nah, lalu kita gunakan sisi yang halus untuk membersihkan sela-sela jari sebelah kiri tadi. Nah, lalu ke punggung tangan masih menggunakan sisi halus selama 10 detik.
punggung tangan kanan masih dengan sisi halus selama 10 detik. Lalu ke pergelangan tangan sisi dalam, kemudian sisi lateral 10 kali, 10 kali, bawah 10 kali, kemudian pada tangan kiri sisi dalam 10 kali, sisi lateral 10 kali, 10 kali, bawah 10 kali, lanjut ke bagian bawahnya 10 kali, lateral 10 kali, dalam 10 kali, 10 kali. Kemudian pada kanan 10 kali, lateral 10 kali, 10 kali, bawah 10 kali. Nah, setelah itu buang atau tempatkan sikat tadi ke tempat yang telah disediakan. Nah, lalu kita lakukan pembilasan masih dengan 90 derajat mulai dari ujung hingga ke siku, hingga bersih, hingga sabun-sabun hilang. Lalu pada tangan kiri, dan jangan sampai menyentuh benda. Nah, setelah dipastikan bersih dari sabun-sabun, kemudian kita ambil handuk yang telah steril. Nah, di sini ada dua sisi yang masih steril. Nah, sisi sini kita bersihkan untuk bagian sebelah tangan kanan. Kemudian sisi satunya yang masih steril untuk sebelah kiri sampai kering. Nah, setelah kedua tangan kering, kita taruh handuk tadi ke tempat yang telah disediakan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pencucian tangan tadi dan tangan kita dalam kondisi telah steril, saya akan melakukan teknik gloving atau pemakaian handscoon atau sarung tangan. Nah, pertama kita siapkan terlebih dahulu kedua sarung tangan masih dalam kondisi steril. Kemudian kita buka penutupnya. Nah, di sini ada handscoon untuk sebelah kanan, handscoon untuk sebelah kiri. Nah, kemudian pertama kali kita akan memasang handscoon untuk sebelah kanan. Caranya dengan mengambil pada bagian sisi dalam. Nah, kemudian kita masukkan tangan kanan tanpa menyentuh bagian tangan kanan, tanpa menyentuh bagian luar. Nah, masukkan, jangan sampai mengenai sisi luar. Nah, kemudian setelah selesai kita lakukan ambil handscoon tangan kiri untuk tangan kiri, tapi kita menggunakan tangan kanan yang telah memakai handscoon tadi dari sisi luar. Nah, jangan mengenai sisi dalam. Kemudian kita masukkan tangan kiri, kita lakukan pemasangan handscoon. Jangan sampai sisi dalam tangan mengenai sisi luar. Nah, setelah selesai kedua tangan, baru kita boleh merapikannya. Nah, setelah rapi, kita siap untuk melakukan teknik aseptik. Nah, setelah tadi melakukan scrub up, kemudian gloving, selanjutnya adalah melakukan tindakan aseptik. Nah, kemudian pertama kita harus melakukan inform consent terlebih dahulu atau menyampaikan informasi kepada pasien tentang apa yang akan kita lakukan. Baik Bu, saya akan melakukan tindakan pada tangan Ibu, yaitu operasi minor atau operasi kecil. Nah, ini mungkin nantinya akan menimbulkan rasa nyeri ataupun rasa sakit. Tapi sesuai prosedur, saya akan menjalankan sesuai prosedur. Kemudian saya akan berusaha untuk meminimalkan rasa sakit yang ada. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, sebelum melakukan tindakan aseptik ini, hal yang perlu diperhatikan adalah peralatan-peralatannya. Di sini ada kain handuk steril, kemudian ada kom yang berisi povidone iodine 10%, kemudian ada kasa steril, kemudian ada kom yang berisi larutan NaCl, dan pada tindakan ini saya menggunakan klem panjang. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ambil kasa yang steril ini, kita lipat. Kemudian kita jepit menggunakan klem.
Nah, setelah itu kita lihat pada daerah yang akan dilakukan tindakan apakah telah bersih atau belum. Jika masih terdapat kotoran, kita bersihkan kembali dengan menggunakan larutan NaCl. Nah, setelah bersih baru siap dilakukan tindakan aseptik. Kemudian kita celupkan kasa yang telah dijepit oleh klem panjang tadi ke larutan povidone iodin 10%. Nah, kemudian kita lakukan pada desinfeksi pada daerah yang akan lakukan tindakan dari dalam keluar searah jarum jam dengan pelan-pelan dan pastikan agar tetap terjaga sterilisasinya. Lakukan secara luas dan merata. Nah, kemudian buang ke tempat pembuangan. Lalu kita ambil lagi kasa kedua, kita lakukan secara berulang, kita jepit. Kemudian kita ambil lagi larutan povidone iodin 10%. Nah, kemudian kita lakukan desinfeksi ulang lagi dari bagian dalam keluar. Nah, hal ini dilakukan 2-3 kali. Nah, kemudian buang kasa kembali ke tempat pembuangan. Nah, kemudian luka siap ditutup dengan duk steril. Pertama kita ambil duk steril, pastikan jangan sampai terkena bagian yang steril. Kemudian kita tutup luka dengan cara perlahan. Lalu kita rapikan. Kemudian setelah luka telah didesinfeksi dengan larutan povidone iodin 10% secara 2-3 kali secara berulang, kemudian telah ditutup dengan kain duk steril, lalu siap dilakukan untuk operasi minor. Kemudian setelah dilakukan tindakan operasi, selanjutnya kita akan membuka kain duk steril ini pasca tindakan dengan cara mengambil dari sisi yang kotor, kita tarik secara hati-hati, kemudian kita lipat, lalu kita buang ke tempat pembuangan. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan pembersihan. Nah, tapi sebelumnya kita pastikan luka telah tertutup dengan kasa yang steril. Nah, ini kita ambil kasa, lalu kita celupkan ke NaCl untuk dilakukan pembersihan pada daerah sekitar luka yang telah dilakukan tindakan aseptik. Nah, kemudian kasa kita buang, kita selanjutnya ambil kasa lagi untuk dilakukan pengeringan. Lakukan. Nah, setelah daerah yang telah di sekitar telah bersih, selanjutnya kasa ini siap dilakukan untuk fiksasi ataupun diperban. Nah, setelah dilakukan tindakan tadi, kemudian tangan kita ini handscoon ini telah menjadi tidak steril. Lalu kita harus memperhatikan cara yang baik dan benar untuk membuka handscoon ini. Pertama, untuk membuka tangan kanan, kita menggunakan tangan kiri dengan cara menjepit area luar handscoon kanan ke arah luar, jangan sampai mengenai tangan kanan dalam. Nah, kemudian tangan yang terlepas ini kita ambil dari dalam handscoon kiri, jangan mengenai luar. Kemudian kita tarik keluar, kita buka. Nah, setelah itu dibuang ke tempat pembuangan. Nah, setelah dilepaskan handscoon dari kedua tangan kita lakukan tindakan pembersihan tangan dengan menggunakan cairan antiseptik. Kita ambil sebanyak 5-10 cc. Kemudian kita lakukan 6 langkah WHO. Usap telapak tangan secara 5 kali, punggung tangan kanan 5 kali, punggung tangan kiri 5 kali, sela-sela jari 5 kali. Kemudian lakukan penguncian 5 kali, ibu jari kiri 5 kali, ibu jari kembali 5 kali. Lalu pada ujung jari kita pada telapak tangan 5 kali.
yang kiri juga dilakukan hal yang sama 5 kali. Nah, setelah dilakukan pembersihan dengan cair antiseptik ini, maka telah selesai pula keterampilan hand scrub, gloving, teknik aseptik, dan hand hygiene ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.